punya ide itu jangan dilemparin. Iya ampun. Udah. Ampun udah. Ya, jin ceper aja udah cukup. Gitu. Yang di punggung aja belum selesai mau minta tambahan. Tapi tadi yang Mikrofonnya lebih dekat ke bibirnya boleh. Ibu, ini kabar yang Robi terima. Iya. Apa betul memang sering, saya nggak tahu, Pak Ustadz lebih paham apakah ini jin atau tidak. Iya. Menyerupai beberapa hewan ya. Iya. Iya. Kalau Ibu ketika kerasukan pasti nggak sadar ya? Enggak. Tapi kalau kata tetangga atau saudara, hewannya apa aja itu? Hewannya itu apa aja? Hewannya ya ada menyerupai apa? kera, ada anjing. Aduh. Terus? Ada katanya ular. Ular juga. Oke. Kalau reaksi itu. Ketika Ibu mungkin berubah menjadi seekor ular, Ibu juga pergerakan tubuhnya seperti ular. Iya, itu. Mendesis. Iya, mendesis. Ketika menjadi seekor kera, melompat-lompat. Iya, melompat-lompat terus ke garuk ini. Oh ya Allah. Minta makan sesuatu mungkin? Ya kadang-kadang minta pisang. Oh, berapa banyak kalau minta makan? Ya satu pisang. Minta. Mohon maaf kalau ini seperti seekor anjing tadi juga. Iya ya, menggonggong. Ngaung gitu. Kalau kata saudara berapa lama sekali Ibu mohon maaf misalkan ketika kerasukan itu penyembuhannya bisa berjam-jam kah atau? Ya kadang-kadang 1 jam, kadang-kadang ya lama. Ini udah berapa lama kerasukan? Udah 2,5 tahun. Ya Allah, anak-anak ketakutan dong. Ya tadinya sih ketakutan tapi lama-lama ya sudah. Jadi lucu gitu. Iya, Ya enggak terlalu itu sih. Saya nggak tahu Pak Ustadz apakah di agama kita ada istilah siluman. Karena kan mungkin masyarakat awam taunya siluman kera, siluman naga. Pandangan Pak Ustadz bagaimana Pak Ustadz? Apakah ini memang jin atau? Iya jin, jin hewan. Siluman tuh nggak ada ya Pak Ustadz? Ya ada siluman itu kan kalau menurut mereka ya saya hanya ngamati aja antara hewan sama manusia gitu dikatakan siluman. Jadi kayak namanya dia berdiri tapi telinganya panjang ke atas, kemudian mulutnya kayak anjing, itu siluman. Kayaknya begitu, berekor umpamanya. Seperti itu. Nah banyak sih siluman babi juga gitu. Ada, jadi badannya manusia, kepalanya celeng ya. Kalau babi kan gemuk gitu, lucu gitu loh kalau babi. Ini hitam. Celeng itu kan ramping kepalanya itu. Hitam. Ya, Oke. Kayak seperti itu, ya begitulah. Iya. Kali ya itu yang dinamakan siluman. Iya. Ya saya ngatain ya itu jin aja. Iya. Biasanya kalau lagi kambuh, Iya. itu apakah memang ketika tidur aja atau ketika lagi ngobrol sama Mas Robi begini tiba-tiba bisa kambuh, mendadak atau? Iya, mendadak. Oh. Tiba-tiba aja. Lagi pengajian sama ibu-ibu pengajian juga bisa? Pernah? Pernah. Ya Allah. 1 kali. Gimana ceritanya itu? Ya sedang Ya itu Allah. mendengar pengajian ya reaksi gitu. Jadi seekor apa waktu itu? sebelumnya Iya. Robi kan ini kan 2 tahun 2 tahun setengah ini aja ya. waktu itu. Sebelumnya ada peristiwa apa ya? Ibu pernah ada tanya ke siapa yang menyebabkan kok Begini. kan artinya kan dulunya belum, tidak ada. Belum. Hanya 2 tahun setengah ini. Apa ada misalnya menyakiti orang atau bagaimana gitu? Enggak, saya dagang sih. Oh. Saya berdagang baju keliling. Ya. Tiba-tiba udah 3 tahun saya nggak jatuh di depan rumah. Jatuh di depan rumah. Iya, saya lumpuh Ya Allah. 1,5 tahun. Sudah dipatah tulang, udah kemana-mana ya udah ke rumah sakit, udah tiba-tiba sembuh. Saya jualan lagi, Ya Allah. jualan lagi, musibah lagi. Saya ini mulut saya koreng-koreng semua. Terus saya jualan lagi, udah sembuh. Udah sembuh terus. Celaka lagi. Iya, terus di depan rumah aja dagangnya, buka kios. Tiba-tiba ya akhirnya begini, kesurupan. Jadi ini kalau ibu merasanya seperti ada yang sengaja menjatuhkan ibu. Nggak hanya bisnis tapi juga secara ibu, secara insan juga disakitin begitu ya. Iya. Ada, mohon maaf, ada mungkin kira-kira siapa gitu pelakunya ibu. Saya bukannya mengajarkan ibu seuzon tapi apakah ibu pernah merasa kayaknya dia nih pelakunya gitu? Ya, saya sih sudah menyebutkan. Oh. Itu lagi
kambuh, Oh. lagi reaksi. Ketika lagi bereaksi, ibu Iya, sebutin namanya. Iya, sebutin namanya. Dan itu teman, masih keluarga, kerabat atau siapa? Saingan bisnis. Saingan bisnis dagang sih. Sama-sama pedagang juga. Iya, Dugaan awal begitu. Iya, iya. Dugaan awalnya. Ya nyebutnya itu sih. Kata saudara atau keluarga Ya yang keluar. nyebutnya itu, keluarnya Memang betul itu orang itu ada. Iya ada. Sesama pedagang. Sesama dagang. Ibu-ibu juga. Iya keliling juga Keliling sama. juga, pakaian juga. Pakaian Oh. juga sama. Dan ibu itu tahu nggak? Takutnya kan ibu nyebutkan tanpa tidak sadar tuh Mas Robi. Akhirnya jadi mulut ke mulut. Iya, Kemudian sampai ke ibu terdengar. yang disebutkan itu dia tahu nggak? Tahu sih. Reaksinya ke ibu gimana? Dia jadi marah balik atau gimana? Marah sih. Marah. Marah. Enggak, Ya silakan Pak Ustadz, ini kan beliau ketika kambuh menyebutkan satu nama pesaing bisnis ibu-ibu. Pak Ustadz melihatnya bagaimana ini? Iya, iya kadang-kadang seperti itu ya jin itu. Tapi saya sering tidak begitu mempercayai biasanya. Oh, Jadi nggak mau kalau disebutin nama itu saya nggak Iya. pernah mau. Oh. Karena takutnya itu Fitnah. fitnah. fitnah, ya. Oh. Padahal kadang-kadang begini, ini kadang-kadang yang saya alami itu, ini kerajaan jin di dalam tubuhnya udah lama nih. Kemudian ada lagi ini musuhnya kerajaan jin ini berantem nih. Berantem. Nanti ada bagian pembicara di di tukang berantem ini ada pembicaranya. Dia ngomong, saya disuruh itu pembicara. Nah ini orang kan percaya biasanya. Orang itu biasanya percaya kalau apa namanya, oh ini percaya itu. Sehingga nanti yang diserang itu bukan kerajaan yang di dalam. Jadi yang diserang itu adalah orang yang dikira apa namanya, berbuat zalim. Jadi umpamanya saya yang kesurupan nih, padahal itu antar kerajaan satu dengan kerajaan lain tuh bermusuhan. Kemudian pada waktu kesurupan ini kan harus sama-sama muncul, yang satu muncul apa? Yang satu munculnya sama, kalau umpamanya satunya muncul aku disuruh si A, umpamanya saya bilang aku disuruh Mas Robi gitu. Nah, orang kan tahunya Mas Robi. Padahal di dalamnya ini gara-gara kerajaan satu berantem dengan kerajaan yang lain. Sebenarnya seperti itu. Jadi kayak apa namanya? Kayak mengalihkan perhatian lah. Nah itu makanya kalau ada seorang kesurupan itu saya nggak pernah, ya dengar tapi nggak pernah mau yakini bahwa itu dari si A, si B, nggak mau. Jadi saya harus ngelihat dulu, menganalisa, baru nanti mengeksekusi. Ibu pengen sembuh kan? Iya pengen banget. Ini Pak Ustadz kan pengen mendoakan sekarang. Iya. Kalau ada yang pengen keluar, entah Iya. peperangan jin dalam tubuh ibu seperti apa, kalau bisa dilawan ya. Iya. Biar sembuh ya. Iya. Ya? Nanti diaminin aja doa Pak Ustadz. Iya. Mau didampingin sama suami? Iya. Boleh? Boleh. Yuk suaminya dampingi yuk. Oke. Ya. Bapak ya. Oke, Bapak diaminkan biar ibunya cepat sembuh ya. Ya. Pak Ustadz silakan. Ya, Saya pegang mikrofonnya alhamdulillah. biar konsentrasi, biar khusyuk. Silakan. Ibu aminkan doa saya, khusyuk. Nggak usah teriak-teriak aminnya, tapi dengerin khusyuk kemudian amin. Amin biasa ya. Mudah-mudahan doa kita diijabah Allah Ta'ala. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Ya, sini Bapak sini. Jadi Pak Ustadz, Astagfirullahaladzim. dan keluar sihir atau jenis. Dan ini siapa di sebelah? Suami? Suami ya. sambil muji Allah ya Bu. Subhanallah. Subhanallah, Walhamdulillah. walhamdulillah. Sampai sini ya. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Minum mikrofon. Wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Ya sambil muji Allah, santai aja. Ibu Siti pegang Itu ya. proses keluar, insya Allah nggak apa-apa. Pak Ustadz aku nggak ternyata iblis tuh sejahat itu sama kita Pak Ustadz ya. Iya, ya inilah yang harus kita ketahui bahwa gaib itu memang ada, tetapi bagaimana kita itu
tetap iman pada Allah Ta'ala, tidak terganggu dengan yang seperti ini. Dan ya nggak perlu kita ciut, tapi tetap tenang bahwa Allah itu bersama kita, doa tetap baik. Nah ini proses keluar, ya normal-normal aja. Ini kan digunain oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebenarnya. Tadi aku lihat dari pergerakan seperti kera sama ular. Apakah sudah pada keluar Pak Ustadz? Ini proses keluar. Proses keluar. Iya. Nanti paling sebentar lagi ibu agak lebih enakan badannya, dadanya di sini udah tenang kali ya. Apa sekarang sudah mulai agak enakan? Oh ya udah mulai agak enakan. Pakai ya. mikrofonnya Ibu, maaf. Agak Sudah enakan mulai enak sih. ya? Enak, alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah, ini nanti dikeluarin lagi. Insya Allah nanti bisa. Makasih banget Pak Ustadz. Sama-sama. Untuk mencegah ke depan seperti Ibu Siti Aisyah ini atau masyarakat yang lain supaya tidak mudah mungkin ada yang ngirim kerasukan, itu apa yang mesti dilakukan oleh kita? Iya, taat pada perintah Allah itu aja. Itu aja ya. Taat pada perintah Allah. Untuk taat menangkal pada, ya Pak Ustadz ya? Iya, sebenarnya tidak menangkal secara ini ya. Iya. Taat pada perintah Allah itu ya sholat yang tertib baik, baca Quran yang jelas, lillahi ta'ala, jangan baca Quran hanya untuk apa? Hanya untuk kaya. Iya benar. Kan bisa baca Quran, baca surat tertentu untuk kaya, nah itu kan nggak ada tuntunannya dalam hadis. Baca Quran untuk apa? Untuk ngusir jin. Enggak ada itu selama ini. Jadi itu juga jangan baca Quran satu niatnya lillahi ta'ala. Nah itu akan memunculkan sesuatu di hadapan Allah yaitu amal soleh. Amal soleh inilah yang sebenarnya mereka kaum jin dan sebagainya itu sulit untuk menembus sebenarnya. Jadi nggak perlu yang bagaimana caranya. Paling ya untuk ibu ya sholatnya diperbagus lagi, mamanya niatnya lillahi ta'ala, baca Qur'annya diperbagus lagi, niatnya satu lillahi ta'ala. Kemudian kalau mau tambah lagi, sholat sunnah atau puasa sunnah, niatnya satu lillahi ta'ala. Itu aja kerjakan. Kalau memang ada waktu kosong, sudah baca Quran, sudah ini ya zikir yang betul-betul diajarkan. Jangan zikir yang hanya untuk biar dapat ilmu, dapat ini. Nggak usah zikir biasa aja, zikir namanya bertasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Niatnya karena Allah Ta'ala. Di hati, serius karena Allah. Nah itu sama. Kemudian selain bertasbih, muji Allah seperti tadi. Itu sama, kalau memang niatnya hanya untuk Allah, ya sudah untuk Allah. Itu sampai tadi benar-benar terenyuh sekali, kasihan ibu tuh udah berusia masih dikerjain begini. Saya bahasa awam aja ya, dikerjain begini. Saya kalau jadi anak ibu sih aduh. Aku nih Bu, kalau hewan-hewan tuh kan biasanya memang sukanya yang kotor-kotor ya. Nah pertama ibu juga harus gunting kuku. Kukunya nggak boleh tajam-tajam, nggak boleh banyak kotoran. Jadi kan kebersihan sebagian dari keimanan kita ya. Bapak juga ya. Pokoknya kalau rumah kotor atau mungkin yang di tubuh kita kotor juga dibersihkan ya. Terakhir potong kuku kapan? Udah tahu yang sering masuk ular sama kera. Kalau nyakar-nyakar diri sendiri bagaimana? Coba Mas Robi boleh lihat tuh. Mas Robi nggak bisa milih kemasukan kelinci gitu, lucu. Nggak bisa. Kalau kelinci nanti ibunya minta di sate. Yang jawab itu bukan Mas Robi, biar saya aja. Mas Riko mau. Jangan. Ampun Pak. Kalau punya ide itu jangan dilemparin. Iya ampun. Ampun udah. Ya, jin ceper aja udah cukup. Gitu. Yang di punggung aja belum selesai mau minta tambahan. Tapi tadi yang juga kaget kita kan Mas Robi juga Pak Ustadz juga menyaksikan di studio. Ada beberapa yang kena juga ya Pak Ustadz ya. Efeknya tadi Pak Ustadz. Nggak tahu saya ya. Makasih banget Pak Ustadz. Cepat sembuh Ibu. Lega, mulai lega. Iya, lega, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan cari orang pinter loh ya. Nanti mati orangnya nanti di sana. Kasihan, lebih baik Pak Ustadz aja. Mas Robi, alhamdulillah Bu Siti udah lega. Yang lebih lega pasti suaminya udah nggak dicakar lagi. Ya.